Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Putra Setianto dari kelas Dual System. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara mengecek kontaktor dan motor 3 fasa, mengecek apakah masih bisa digunakan atau tidak, atau bagus atau rusak. Saya akan memperkenalkan beberapa bahan, yaitu kontaktor dan motor hubungan Y delta, dan alat mengujiannya itu adalah avometer. Pada kesempatan ini, yang pertama saya akan menjelaskan cara mengecek sebuah kontaktor apakah masih bisa digunakan. Pertama-tama kita atur. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan avometer analog, yang dimana selector switch ini untuk mengeceknya ini kan ini kontaktor koilnya ini berupa nilai hambatan, maka kita harus selector switchnya berada pada selector switch ohm, dan kemudian ada banyak pilihannya. Yang saya akan pilih adalah yang dikali 10. Kenapa? Karena kalau dikali 1K, jika kalau nilai resistannya 10 ohm, maka ini akan bergerak kepada 10 ohm. Tapi dikali 1K 1000, sebenarnya ini bergerak, tapi secara pandangan mata dia tidak bergerak. Maka dari itu, supaya pergerakannya atau bisa dibaca jelas, maka digunakanlah 10 kali 10. Oke, langsung saja kita jelaskan cara. Saya akan jelaskan. Pertama-tama kita hubungkan prop merah ke A1 dan prop hitam ke A2, dan ini adalah koilnya. Jika penyukan jarum tidak bergerak, maka koilnya terputus. Jika kalau koilnya menghubungkan kepada angka, misalkan ini nilai resistannya 10 ohm, maka dia akan kepada 1 ohm, kepada nilai yang tujuannya ini 10 ohm. Dan jika kalau misalkan dia bergerak full ke sini sampai misalkan unlimited, maka dia masih bisa digunakan. Dia tidak bisa digunakan jika kalau jika kalau dia misalkan begini unlimited, bisa kemungkinan kita tes dulu. Jika kalau di 1K dia menunjukkan angka misalkan 1K, maka itu masih bagus. Tapi kalau dicek ternyata masih di unlimited key, maka koilnya itu ada yang terkupas, atau dia tidak lagi seperti ini, seperti bergulung-gulung. Mungkin ada kawat emailnya yang pelindungnya dengan pelindung di sini terkupas, maka dia langsung short, maka ini kondisi koilnya sedang rusak. Dan yang kemudian setelah kita mengecek koilnya, jika kalau jarum bergerak angka resisten, maka dia masih bagus. Jika kalau diam dan tidak bergerak atau full bergeraknya, koilnya masih rusak. Kemudian kita menguji kontak bentunya, di mana 1314 adalah NO dan 2122 adalah NC. Jika kalau merah di sini di 13 dan hitam di 14 terhubung, maka kondisi kontak NO-nya sedang rusak. Jika kalau tidak terhubung, maka kontaktor masih berfungsi, kontaknya masih bagus. Di kontaktor Schneider ada penekanannya di sini. Jadi kalau ditekan dia akan terhubung, dan misalkan analognya bergerak, maka kondisi kontak masih bagus. Jika kalau ditekan dan tidak ada perubahan, maka otomatis kontak NO-nya sedang rusak. Dan kemudian kita uji kontak NC-nya. Jika kalau NC-nya di 21 merah dan 22 pin 22 hitam, jika kalau dia bergerak, maka masih bagus.
analog jarumnya masih bagus. Jika jarumnya bergerak masih bagus NC-nya, kontak NC-nya. Jika kalau ditekan lagi, ditekan ini kontaktornya yang ada di sini. Ini kontaktor sini A1, A2, sini N1, 22. Jika kalau ditekan terlepas, tidak goyang jarumnya, maka kondisi NC masih bagus. Dan begitu, jadi kesimpulannya untuk mengecek koil, jika kalau jarum tidak bergerak, kita pertama dulu cek ininya, selektor switchnya. Kita cek sampai, kalau misalkan dia bergerak sampai full, maka kondisinya tidak bagus. Jika kalau dia tidak bergerak, maka dia tidak bagus. Jadi bagusnya itu ketika dia menunjukkan jarum. Dan kemudian kita beralih pada pengecekan motor, di mana motor nameplate-nya adalah seperti ini. Dan ini motornya. Kita cek dulu hubungan Y. Pertama-tama kita harus mengerti dulu hubungan Y-nya. Sebelum melakukan pengujian, ya kita dulu lihat motornya. Motornya ini dia fungsikan sebagai apa? Apakah dia sebagai Y atau dia fungsikan sebagai delta? Jika kalau motornya berhubungan Y yang digunakan, maka cara pengujiannya adalah di mana U1-nya itu merah dan prop merah, dan U2-nya itu prop hitam, avometer. Maka jika kalau misalkan sebelum perhubungan Y delta, kita uji dulu kita uji dulu koil-koilnya. Ini kita uji dulu masing-masing. Jadi kalau merah di sini, hitam di sini, dan sini merah propnya avometer, dan jarum bergerak, pada dasarnya ini prinsipnya sama dengan kontaktor. Jadi kesimpulannya, jika kalau bergerak full, maka dia full, maka dia tidak bagus. Dan jika kalau dia tidak goyang jarumnya, menandakan dia tidak bagus. Lihat dari selektor switchnya, cek terus selektor switchnya sampai dia bergerak. Kalau misalkan sama penyakitnya, maka dia sudah rusak. Jadi intinya untuk mengetahui bagusnya ini koilnya adalah jika dia bergerak menunjukkan jarum resistansi. Kemudian mengetahui hubungan Y, yaitu dengan kalau misalkan kalau kita hubungkan merah di U, VW, H, prop hitam di U2, V2, W2, maka pasti akan terhubung. Ya, kita hubungkan ini merah dan ini pasti terhubung. Karena kenapa? Ya, ini semuanya kalau biar kita di sini merah, di sini hitam, pasti terhubung, mengalir. Kalau di sini juga hitam merah, pasti juga mengalir. Jadi ini seharusnya dia bergerak terus, menunjukkan jarum. Dan jika kalau dia terhubung semua, maka atau bergerak jarumnya, maka menunjukkan hubungan Y-nya sudah bagus. Jika kalau dihubungkan merah di sini, kemudian dihubungkan hitam, tidak berhubungan, jarum tidak goyang atau jarum tidak bergerak, maka otomatis ini ada bermasalah. Kemungkinan bermasalahnya pada konektornya atau pada hubungan dari kontaktor atau pada hubungan motornya itu sendiri. Kemudian kita mengetahui cara hubungan delta. Dan ini adalah wiring
Ya, ini gambar diagramnya, gambar resistansinya, resistornya, rambatannya. Ya, ini ada hubungannya. Dan di mana ini hubungan delta ada dua cara, yaitu cara satu pertama ini dan cara yang kedua ini. Yang jelas intinya dia tidak boleh sama-sama langsung seperti ini. Dia saling berbeda hingga menghasilkan putaran motor. Cara mengaturnya yaitu kita hubungkan di sini probe merah dengan probe hitam. Jika kalau dia terhubung bergerak jarumnya, maka kondisi bagus. Jika kalau tidak terhubung, maka kondisinya tidak bagus. Jika kalau kita hubungkan misalkan sini merah, iya. Kemudian di sini ini intinya dia selalu baku berhubungan. Jika kalau dia tidak terhubung, maka ada yang terputus. Karena dia selalu baku berkaitan. Dan kalau sini merah, sini hitam bergerak, dan sini merah, hitam bergerak, dan sini merah, hitam bergerak jarumnya. Ya, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.